nama saya Abdurrahman, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, akan membuat video pembelajaran UKIM 2022. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nurul kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Semangat. Coba kita semangat, tepuk semangat. Kurang semangat, satu kali lagi, tepuk semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Kalau pembelajaran itu memang harus diawali dengan semangat dulu. Jangan sampai kita melempem, nah, dari nanti kita menjadi tidak maksimal dalam belajar. Baik, kita sebelum bisa mulai, saya absen dulu. Saya absen dulu. Ya. Saya absen dulu. Aspiatul Italia. Hadir Pak. Dika Yuda Pratama. Hadir Pak. Muhammad Ali Mubarak. Hadir Pak. Felisa Mutiara Dika. Hadir Pak. Naswa Subaidah. Hadir Pak. Wulan Sari Abukina. Hadir Pak. Tuhari. Hadir Pak. Muhammad Srito Ramadan. Hadir Pak. Muhammad Adam Rahmadi. Hadir Pak. Ella Puspita Hari. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita kali ini adalah bersuci dari najis. Ya, pembahasan kita kali ini adalah bersuci dari najis. Macam-macam najis, ya, bersuci dari najis dan macam-macam najisnya. Kemudian sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu najis itu ada berapa? Pak, ada 3 najis. Ada 3 najis. Salah satunya apa, ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Najis Munggolado. Najis mughalado. Yang lain? Saya Pak. Ya. Nawasito. Najis mutawasito. Ada yang lain? Saya Pak, najis muka Papa. Mukofafah. Ya. Jadi najis itu ada 3. Ada najis mughalado atau najis berat, najis mukofafah, najis ringan, atau najis mutawasito atau najis sedang. Baik, sebelum tujuannya adalah supaya kalian itu bisa memahami tentang keimanan pada Allah. Ya. Kedua, kalian itu supaya bisa mengimani, ya, mengimani. Kemudian yang keempat, dapat memproyeksikan, menggambarkan seperti itu. Najis itu seperti ini, najis itu seperti itu. Ya, itu tujuan kalian pembelajarannya seperti itu. Jadi saya bagikan dulu LKPD-nya pada anak-anak agar nanti kalian mengamati pada gambar tersebut, ya. Pada gambar ini yang kami gambar untuk diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, ini saya akan bagikan LKPD-nya, ya. Jadi ini LKPD-nya masing-masing kelompok saya bagikan. Nanti dikerjakan sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Ya, jadi yang kelompok sini membahas mengenai najis mukhafafah, ya. Yang kelompok sini membahas mengenai najis mutawasito. Yang kelompok sini membahas mengenai najis mughaladzah. Ya baik, berarti masing-masing kelompok sudah mendapatkan bagian masing-masing ya. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan tersebut. Ya, sesuai saya bagikan dari LKPD tersebut. Silakan mengerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, kerjakan dulu ya. Di sini. Kamu jangan tidur ya. Kerjakan sesuai dengan pembagian LKPD-nya. Ini sudah saya bagi-bagi tadi ya, sudah kelompoknya sudah jadi. Jadi masing-masing kelompok ini mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan ya silahkan ditanyakan. Kesulitannya bagaimana ya, seperti apa, itu bisa ditanyakan langsung kepada saya. Ya ini, misalkan ini, berarti ini sesuai dengan ini ya. Kelompok ini mana? Cepat dikerjakan. Mana ininya? Baca mana? Jangan tujuh ya. Boleh pakai pensil, kalau nggak punya pen ya silakan pakai pensil, nanti bisa ada pen itu kok. Ya itu banyak. Ini sudah punya ya. Oke. Ini gambar-gambarnya sudah saya sampaikan, ya. Gambar-gambarnya, ya ini berarti kalian najis apa tadi? Najis apa? Nanti mukhafafah ya, nanti mukhafafah itu najis apa ya? Jadi kalian bisa di apa namanya? Silakan. Ya itu yang ada di buku ya, bukunya, buku siswanya masing-masing itu. Ya, kebetulan ini ya, sudah ada. Ya. Kalau kita lumayan panjang, jadi bisa kalian bisa lebih tenang. Bisa ya. Karena waktunya agak lama, karena ini pembahasannya seperti itu. Baik, rasa saya Mbak. Ya, baik. Ini juga ya, nanti di apa ini
Najis apa kamu? Najis. Ini gambar apa ini? Nah, sudah tahu ya. Tidak ada gambar babi, berarti ada gambar. Nah, iya, ya ini. Iya, iya. Ini gambar apa ini? Jadi babi menunjukkan apa? Najis, menggoladok. Ini itu babi itu najis menggoladok. Ini apa ini? Nah, ini yang dua ini ya, yang ini ya. Ini apa? Ayam mati atau bangkai kadang. Jadi najis ini kalau orang membawa ini ya, najis apa namanya? Mengawasi kepala. Nanti dimaksud gimana taruh? Ini apa ini? Bayi. Bayi umur berapa? 13 bulan, berarti bayi laki-laki ini. Berarti ini kencing. Nah, itu nanti apa juga? Nanti seperti apa? Ya, itu kalian yang tugasnya seperti itu. Kalau ini kan jelas ya, ini gambar bisa buah, bisa pelan. Sama orang juga sepertinya. Iya. Makanya ini jangan sampai untuk seperti ini. Ini haram, nggak boleh. Apalagi babinya seperti dia besar sekali. Nah ini juga sama. Ini apa? Ayam mati bangkai itu juga sama. Ini nanti juga boleh dimakan. Ini ayam pinggirannya itu ya. Pinggirannya itu apa? Tahu nggak kira? Ayam mati kemarin. Karena ini mati nih makan. Iya, ini juga sama. Kalau kamu berarti kamu ini gula ini apa? Babi, najis, najis itu nggak boleh makan. Itu apa namanya? Sembilan itu nggak boleh, barang sembilan nggak boleh sama. Aku kembali ke rumah itu. Ya. Bisa sekali kopinya. Gemuk sama orangnya ini masih bisa kopinya. Nah, terus materinya jangan sampai kan garam kan? Garam perengut mahal itu garam. Garam serius tapi santai, seriusan. Serius tapi santai. Gimana? Iya, ada masalah silakan tanyakan. Mana dokter mana? Bukan itu. Kalau ini pengamatan. Ini baru kabarnya mana bagus? Bagus spring. Kali kemarin ya. Yang mana? Tadi Pak. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang tugasnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Dibaca dipresentasikan di depan. Najis muka bapak.
Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Secara bahasa, najis berasal dari bahasa Arab an-najasa yang artinya kotoran. Menurut mazhab Syafi'iyah, najis adalah suatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Bahkan mayoritas buku ilmu fikih yang dipelajari pasti dimulai dengan pembahasan tahara atau kebersihan. Hal ini dikarenakan hampir semua ibadah madhah menetapkan bersih dari hadas dan najis sebagai syarat sah. Artinya, jika tidak dalam keadaan bersih dari hadas dan najis, ibadahnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Orang tersebut harus mengulangi ibadahnya dengan membersihkan hadas dan najis itu terlebih dahulu. Allah sangat menyukai kebersihan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Contoh dan cara mensucikan diri najis mukhafafah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian dari najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis yang tergolong dalam najis mukhafafah hanya satu, yakni air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara menyucikan najis mukhafafah ialah dengan memercikan air pada benda yang terkena najis mukhafafah itu. Yang dimaksud dengan memercikan air ialah cukup dengan memercikan air dan tidak dipercikan air itu sampai menimbulkan air mengalir. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya tidak dianggap najis mukhafafah tetapi najis mutawasithah. Cara menyucikannya adalah dengan membasuhnya benda yang terkena najis itu dengan air sampai hilang sifat, warna dan baunya. Terima kasih. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Ya, bagus. Berikutnya kelompok kedua. Ya, silakan. Najis mutawasithah dan cara membersihkannya secara Islam. Najis dianggap bisa menyebabkan ibadah tidak sah dan bisa mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Tindakannya seperti berwudu, mandi besar atau kencing, membasuh setelah mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya. Selain itu, dengan bertujuan keabsahannya, ibadah yang akan dilakukan lantarannya bisa berpengaruh terhadap amalannya. Agar bisa membersihkan untuk mensucikan najis, sebelum itu Anda harus mengetahui jenis najisnya, misal najis mutawasithah. Macam-macam najis mutawasithah dan cara membersihkannya secara Islam. Contoh najis mutawasithah antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang jarang dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Najis mutawasithah ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa atau tercium baunya, najis hudiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Adapun bentuk-bentuk najis mutawasithah yaitu sebagai berikut: air seni, kotoran manusia dan hewan, darah dan mati. Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2. Berikutnya silakan kelompok 1 ya. Ya, depan. Najis mukhafafah dan cara menyucikannya dalam Islam. Di dalam agama Islam sendiri, najis merupakan kotoran yang dapat membatalkan dan membuat ibadah sholat tidak sah. Ada banyak jenis najis. Salah satunya najis mukhafafah. Najis mukhafafah termasuk dalam kategori najis berat. Dalam menyucikan najis berat ini diperlukan cara khusus. Jadi tidak boleh sembarangan agar najisnya benar-benar bersih. Najis mukhafafah merupakan jenis najis yang paling berat dan memerlukan cara khusus dalam menyucikannya. Beberapa hal yang termasuk dalam najis berat ini yaitu air liur, air kencing, darah, dan kotoran dari anjing dan babi. Apabila anak maka terkena salah satu najis berat tersebut,
baik pakaian, tempat sholat atau perlengkapan sholatnya. Arahkanlah mereka untuk bersuci sehingga dapat menunaikan ibadah sholat secara sah. Aturan untuk menyucikan diri dari segala jenis najis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagiaan makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cara menyucikan najis mughalladah membutuhkan perilaku khusus karena tergolong sebagai najis berat. Tidak hanya membutuhkan air, tetapi juga perlu campuran tanah atau debu yang suci untuk membersihkannya. Meski sudah dihilangkan wujudnya, tetapi secara hukumnya hukum najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh menggunakan air. Jadi masih perlu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci sehingga najisnya benar-benar hilang. Ya, silakan tempat masing-masing. Silakan. Kita beri tepuk tangan. Anak-anak semangat ya. Masih semangat ya? Para presentasi masih semangat. Coba kita lagi tepuk semangat. Ya, terima kasih ternyata masih semangat ya, kita masih semangat. Ya baik, ini tadi masing-masing kelompok sudah menyimpul sudah mempresentasikan di depan. Sekarang adakah anak-anak ada yang tahu tentang kesimpulannya? Salah satunya ada apa? Ya, silakan tadi apa? Najis mughalladah termasuk dalam kategori najis berat. Dalam menghentikan najis berat ini diperlukan cara khusus. Jadi tidak boleh sembarangan agar najisnya benar-benar bersih. Ya, betul sekali. Kita tepuk tangan. Nah, jadi najis mughalladah itu najis berat. Disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Apa? Disebabkan oleh air. Apa tadi? Air liur, Air kencing, babi dan anjing. Pandir itu ya, itu ya. Nah itu. Jadi ada yang lain kesimpulannya apa? Ya apa ya? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Secara bahasa, najis berasal dari bahasa Arab an-najasa yang artinya kotoran. Oke, najis mukhafafah ringan. Ada yang lain kalian? Ya. Najis airnya atau najis yang terlihat rupanya, rasa atau tepung baunya. Najis hukumnya atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Ya masing-masing semuanya benar, kita beri tepuk tangan. Baik, sekarang ini saya jelaskan bahwasanya najis itu memang ada tiga ya. Najis mughalladah itu najis berat, najis berat C. Najis mutawassithah, najis sedang, dan najis mukhafafah, najis ringan. Itu najis itu ada tiga seperti itu. Nah, caranya mencucikannya bagaimana? Yang najis mughalladah, najis berat ini disebabkan oleh apa? Ya, jadi mughalladah ini paling berat sekali najis ini, paling tinggi sekali tingkatannya. Tidak ada yang lebih tinggi najis selain mughalladah ini. Lah apa? Ini disebabkan oleh air kencing ataupun air liur ataupun hewanya itu sendiri. Air kencing, air liur, hewanya itu sendiri, bulunya, dagingnya, semuanya anggota tubuhnya, termasuk bekas kakinya itu juga najis mughalladah yang dari hewan hewannya babi dan anjing. Jadi babi ini meskipun babinya hidup ya, meskipun anjingnya hidup, apabila menyentuh hewan ini, baik itu sengaja maupun tidak, ya, kalau hewan itu basah, misalnya pertigaan babi bergemek, ya, maka
tanganmu akan terkena najis, najis mukul atau berat sekali, ya, berat sekali. Nah, cara mencucikannya bagaimana? Kalau bisa terkena najis seperti ini, cara mencucikannya adalah dengan membersihkan sampai 7 kali. Nah, misalnya pada babi, ya, babi dicuci sampai 7 kali, meskipun tidak ada tampaknya itu kotorannya, resi, itu masih dicuci lagi sampai 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Misalnya 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir pakai tanah atau yang ke-6 pakai tanah, itu juga bisa. Itu najis mukulato. Kemudian ini najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis sedang. Najis sedang itu apa? Najis sedang itu adalah najis yang disebabkan oleh kotoran ataupun hewan mati, alias bangkai, kadang ya, hewan mati. Kotoran. Nah, kotoran apa saja? Bisa kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Cara mencucikannya bagaimana? Ya, kotoran manusia. Ya, apabila terkena najis ini, kakimu misalnya menginjak kotoran manusia atau kotoran hewan ini, ya kamu cukup bersihkan dengan air mengalir sampai hilang rupanya. Ya, rupanya itu orang-orang cium tidak ada baunya. Nah, misalkan kamu jilat tidak ada rasanya. Nah, itu misalkan seperti itu. Jadi benar-benar ini sampai hilang warna rupanya seperti itu. Itu najis sedang atau mutawasito. Ini ada 2 macam, mutawasito ainiyah dan mutawasito hukmiyah. Ini ainiyah yang ketok, contohnya kayak kotoran, bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai gajah, ini bangkai itu najis mutawasito. Tapi kalau matinya tadi disembelih itu tidak ya. Matinya disembelih dengan kata bismillah itu tidak. Ya, itu yang kotoran ataupun bangkai atau hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan mati ketabrak motor, ayam mati ketabrak motor itu juga najis. Karena hanya ada 2 najis itu. Ada 3 najis itu berdua. Yang ketiga adalah najis mukhafafah. Mukhafafah ya. Najis mukhafafah itu apa? Najis mukhafafah itu najis ringan. Maksudnya ringan itu bagaimana nih? Dan ringan itu maksudnya adalah najis tersebut tidak terlalu najis tapi tidak terlalu najis. Orang terlalu najis itu dia Pak maksudnya? Maksudnya najis tersebut memang ringan. Apabila terkena najis tersebut cukup diperciki air itu sudah suci. Diperciki jangan loh, dikepiuri. Misalnya bajumu terkena najis ini, ya cukup dikepiuri air. Kepiuri saja itu sudah kembali suci. Nah, yang najis mukhafafah itu miliknya siapa? Najis mukhafafah itu adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Urung panikosasi, akhirnya kolosasi ya masih asalkan belum makan apa-apa ya. Urung makan sun, urung makan susu formula, urung makan pupuk, urung makan roti dan lain-lain. Hanya ASI saja. Itu air kencingnya itu najis ringan. Seperti itu. Nah, cara mencucikannya bagaimana? Ya cukup diperciki dengan air. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak tahu ya. Jadi najis itu ya, itu memang tidak. Najis apa tadi? Mukulato, kemudian mutawasito, kemudian mukhafafah ya najis juga. Jadi masing-masing najis itu ada caranya sendiri-sendiri cara mencucikannya. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, baiklah ini saya nilai dulu ya. Ya, oke, semuanya baik. Ya, jadi semuanya masih semangat ya. Semangat ya. Coba tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Sudah saya nilai. Berarti pembelajaran kita seperti ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya. Jadi menyenangkan. Kalau pembelajaran kita melakukan seperti ini, kita bersedia apa tidak? Siap. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Mau ya baik. Saya coba sekian dulu. Kita pelajari lagi minggu depan itu berikutnya.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.